Tes, apakah suara saya kedengaran? Ikhwatu iman. Kedengaran. Oke. Oke, presentasinya sudah ada di hadapan. Insya Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Al-Muyassar Jilid 2 ya. Kita berdoa dulu, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Haya bina hadal yaum an-nabhas fi Al-Muyassar Al-Mujallad As-Sani fi kitab Al-Ustad Aceng Zakaria. Naam, Alan Hayabina An-Nabda. Mari kita sekarang untuk memulai. Kebetulan pada kesempatan kali ini pembahasannya cukup mudah, yaitu kita membahas mengenai mu'rob dan mabni. Ada kalimah mu'rob dan ada kalimah mabni. Nah, di sini ya, pada bagian ke-9, kalau yang punya kitabnya itu di halaman 74 ya. Nah, di sini kita bahas dulu. Al-mu'robu wal mabni, kalimah mu'rob dan kalimah mabni. Apa itu mu'rob dan mabni? Nah, di sini. Ini definisinya. Al-mu'robu, kalimah mu'rob itu, huwa adalah mata goyyaro, yang berubah. Akhiruhu, akhirnya, bisa babi, disebabkan. Itu apa? Masuknya faktor perubah. Jadi, ada singkatnya bahwa fi'il di sini ya. Ingat bahwa yang mu'rob itu ada fi'il dan ada isim. Mu'rob itu berubah akhir. Contoh begini. Nah, di sini ada contohnya. Yakfuru bisa berubah menjadi yakfuro ketika ada lan. Nah, ada lan, dia bisa berubah menjadi yakfuro. Ketika ada lam, berubah menjadi sukun. Nah, kan yakfuru, lan yakfuro, lam yakfur. Itu berubah-ubah akhir. Nah, ini yang disebabkan perubah. Mana perubah? Perubahnya itu lan menyebabkan menjadi fathah, lam menyebabkan menjadi sukun. Nah, itu sebabnya disebut amil. Amil itu faktor perubah. Faktor perubahnya adanya lan dan adanya lam menjadi berubah pada kalimat fiil ini. Yang mana asalnya itu di sini nih. Asalnya itu yakfuru, domah ya. Jadi ingat bahwa asal mula kalimah di dalam bahasa Arab itu adalah domah. Domah itu kalau di dalam apa, telepon atau HP ya, atau smartphone, sebutnya setelan pabrik atau default kalau dalam settingan komputer. Jadi yakfuru itu sudah defaultnya begitu, dari sananya begitu. Dia aslinya kalimah dalam bahasa Arab itu dia domah seperti ini. Yakfuru. Maka kata yakfuru ini akan berubah ketika dimasuki sebutnya amil. Amil itu faktor perubah, yaitu dimasuki lan menjadi fathah, menjadi lan yakfuro. Dimasuki lam menjadi sukun mati. Nah, ini adalah faktor-faktor perubah itu lan dan lam. Ketika suatu kalimat itu bisa berubah demikian, dari yakfuru menjadi lan yakfuro menjadi lam yakfur, inilah yang disebut dengan kalimah mu'rob. Jadi mu'rob itu huruf bahasa Arabnya bisa berubah-ubah harokat atau bisa berubah-ubah huruf akhir. Dan nanti juga bukan hanya harokat saja yang berubah itu. Terkadang huruf juga nanti berubah. Tapi sebetulnya itu sudah ya pada pembahasan yang lalu, tidak apa-apa. Yang penting kita mengulang biar tidak lupa. Jadi yang berubah itu terkadang huruf-huruf seperti ini dari ru menjadi ro menjadi er, atau nanti berubahnya hurufnya ada yang berubah ya. Seperti misalkan kafiruna
menjadi kafirina kalau dalam isim atau dalam nomina ya. Nah, kemudian kebalikan ya, kebalikan dari mu'rob adalah mabni. Mu'rob itu berubah, artinya mabni itu konstan, konstan, tidak berubah. Jadi tetap ya, mabni itu tetap. Berarti ya bisa kita pahami. Kalau yang di atas itu yakfuru bisa yakfuro dan bisa yakfur, berarti sangat mudah kita pahami. Kebalikannya atau mafhum muwafaqohnya atau pemahaman kebalikannya dari mu'rob itu ya mabni. Ini kebalikannya kan. Kalau itu berubah, ini berarti tidak berubah. Itu berarti ya sederhananya saja apabila sebuah pintu itu terbuka, maka kebalikannya apa? Ya, tertutup. Nah, itu jadi kebalikannya ini sangat mudah dipahami. Mabni itu tidak berubah. Di sini kita lihat di definisinya pun begitu. Coba kita baca dulu. Al-mabniyu, mabni atau kalimah mabni atau kata yang mabni di dalam bahasa Arab itu huwa adalah malam yatagoyyar yang tidak akan berubah. Ma yang lam tidak yatagoyyar akan berubah. Tidak akan berubah. Akhiruhu akhirnya di sini akhirnya itu bisa saja huruf, bisa saja harokat. Karena nanti ada yang berubah huruf, ada yang berubah harokat. Jadi yang tidak akan berubah akhirnya bisa babi dukhulil amil. Bisa babi disebabkan dukhuli masuknya al-amil faktor perubah. Jadi maksudnya walaupun ada faktor perubah seperti lan, seperti lam kayak gini, dia tidak akan pernah berubah. Harokat akhir ataupun huruf-hurufnya. Contoh di sini, mislu, contohnya biar kita mudah memahaminya. Yashkurna, yashkurna, yashkurna ini mempunyai makna domir kunna. Kunna itu apa? Mereka perempuan atau mereka banyak perempuan. Yang penting perempuannya lebih daripada dua. Jadi jamak ya, perempuan yang jamak itu hunna. Yashkurna. Artinya apa? Yashkurna sedang atau akan bersyukur mereka perempuan. Yashkurna itu ya, karena naknya di sini adalah domir hunna. Ini domir hunna. Nah, untuk bentuk yashkurna ini adalah sebutnya fiil yang mabni atau verba atau kata kerja yang mabni. Karena yashkurna ketika kita masuki faktor perubah seperti ini lan. Kalau di akhir kalau yang di atas ini lan itu akan merubah dari yakfuru menjadi lan yakfuro. Kalau yashkurna dimasuki lan tidak ada perubahan, tetap saja lan yashkurna masih. Mana perubahannya? Kan tidak ada perubahan. Yang di atas lam yakfur dari yakfuru itu ada perubahan kelihatan. Kalau yang ini yashkurna dimasuki lam yashkurna. Di sini tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Nah, inilah yang disebut mabni. Lan itu artinya tidak akan pernah atau never. Lan itu never, takkan pernah. Lan tidak akan pernah yashkurna. Para perempuan itu bersyukur. Lam itu tidak artinya bukan pernah tapi tidak saja ya. Lam itu menafikan tetapi bukan menafikan selamanya tetapi menafikan sementara. Nafi itu apa? Negatif maksudnya. Membuat kata tidak. Lan ini semacam kata tidaknya itu tidaknya permanen ya. Lan tak akan pernah. Kalau lam itu tidak saja. Suatu saat bisa terjadi itu maksudnya. Lam yashkurna. Mereka perempuan tidak bersyukur. Ya belum tentu nanti. Nah gitu. Tapi kalau lan itu tidak akan pernah sama sekali itu lan ini ya maknanya berbeda antara lan dengan lam. Lam itu temporary hanya sementara. Kalau lan itu
maknanya permanently ya, permanen. Lan itu tidak akan pernah, kalau lam itu tidak. Nah, yashkurna ini adalah domir hunna. Berarti fiil yang mempunyai domir hunna. Apa itu domir? Mungkin bagi yang masih bingung, domir itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang untuk yaskurna ini adalah hunna. Hunna itu adalah kalian perempuan. Kalian perempuan ini maknanya sudah mengandung di sini. Kalian perempuan karena ada nun hunna di sini. Nun 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 nun. Jadi untuk fiil yang mempunyai pola yaskurna dalam pengertian yang ini, yapulna, yaskurna, bentuk-bentuk seperti ini ketika dimasuki lan dan ketika dimasuki lam itu tetap mabni istilahnya itu ya. Fiilnya yang mabni tidak berubah. Berbeda dengan yakfuru menjadi lan yakfuro, lam yakfur itu mu'rob. Fiil yang mu'rob. Kata kerja yang mu'rob. Nah, kemudian di sini kita mendetilkan lagi mengenai fiil. Wal mabniyu minal af'ali. Dan yang mabni dari fiil-fiil tersebut, maksudnya yang konstan, yang tidak berubah dari fiil-fiil tersebut, huwa adalah al-madi, kata kerja madi, atau fiil madi, atau kata kerja past tense, kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Al-madi itu lampau itu ya. Wal amru, dan kata kerja perintah. Wal mudori'u, dan kata kerja mudori. Apa itu mudore? Mudore itu kalau di dalam bahasa Indonesia sedang atau akan maknanya mudore. Atau dalam bahasa Inggris itu mudore itu future and continuous tense. Future and continuous. Itu mudore. Sedang atau akan. Nah, ini dan fi'il mudore al-muttasilu binuni taukid wa nunil inas. Nah, fi'il mudorenya khusus. Fi'il mudorenya itu yang bersambung dengan nun taukid dan nun inas. Nah, nun inas itu seperti yang ini. Yashkurna, lan yashkurna, yashkurna. Nah, jadi yang paling mudah itu untuk fi'il mudore itu yang tidak berubah itu hanya yang ada nun-nunan itu aja yang paling mudah. Jadi nunnya boleh nun taukid, boleh nun inas. Ketika kita melihat nun pada fi'il mudore, maka tidak akan pernah berubah walaupun dimasuki amil atau faktor perubah, baik itu faktor perubah bentuk lan yang mana memansubkan sehingga menjadi fathah biasanya, tapi di sini tidak ada perubahan, atau lam menjazmkan biasanya menjadi sukun, tapi di sini tidak ada perubahan. Nah, jadi hanya kedua ini yang mabni, fi'il mudhari'nya yang mempunyai nun nunan, diantaranya nun taukid dan nun inas, nun perempuan maksudnya. Nun inas itu di sini ada domir hunna ya pada yashkurna. Nah itu jadi bentuk fi'il itu ada yang mu'rob dan mabni, dan yang mabni itu kata kerja lampau, kata kerja perintah, dan kata kerja fi'il mudhari sedang atau akan. Jadi fi'il mudhari itu walaupun bentuknya hanya satu, tapi maknanya itu mempunyai dua. Kalau tidak sedang, pasti akan. Itu fi'il mudhari itu terjemahannya atau ya, bisa atau sedang atau akan tergantung konteks nanti. Kalau ada sin pada fi'il mudhari, sudah pasti itu lil mustakbal untuk akan datang atau future itu berarti sin itu. Seperti saya ja'alu atau saufa yaj'alu. Kalau ada sin pada fi'il mudhari seperti ini, yashkurna menggunakan sin di awalnya misalkan saya sykurna berarti itu akan datang karena sin itu maknanya akan. Sin itu. Kalaupun tidak menggunakan sin itu boleh, tetapi tergantung konteksnya menerjemahkan. Di dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari dia sedang atau akan itu tergantung konteks kalimat yang sempurnanya gitu. Kemudian kita lihat dulu di sini bentuk mabni dari past tense atau
kata kerja lampaunya apa saja. Nah, jadi di sini bentuk dari mabninya fi'il madi, binaul madi. Mabninya fi'il madi atau tetapnya fi'il madi. Karena ingat kembali tadi yang mabni itu apa? Fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari. Nah, di sini detailnya ya, detailnya di sini. Nah, sini binaul af'al yaitu tetap-tetapnya fi'il. Yang pertama fi'il madi, yang kedua binanya fi'il amar, yang ketiga binanya fi'il mudhari. Nah, di sini udah didetilkan lagi ya. Mudah-mudahan lebih paham di sini. Coba kita lihat satu-satu. Binaul madi, kata kerja lampau atau past tense atau verba lampau, mabninya alal fathi. Dia tetap bentuknya itu huruf akhirnya kepada fathah saja. Contoh, dahaba. Artinya dahaba itu, ada yang tahu? Dahaba. Coba diterjemahkan secara sempurna, dahaba. Ada yang tahu? Dahaba. Telah pergi dia seorang laki-laki. Ini kan kata kerja lampau, berarti harus ada unsur kata telah karena lampau dan harus mengandung unsur kata ganti orang. Siapa kata ganti orangnya? Huwa dalam dahaba ini, yaitu dia seorang laki-laki dan harus eh, mengandung unsur makna dari dahaba itu apa? Pergi. Jadi pertama ada unsur waktu telah lampau, yang kedua ada unsur kata ganti orang, yaitu dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki ya, unsur kata ganti orangnya. Kemudian harus ada unsur makna asli dari pekerjaannya apa? Zahaba itu pergi. Jadi zahaba itu apabila kita terjemahkan secara lengkap artinya telah pergi dia seorang laki-laki. Itu ya ada tiga unsur minimal. Dalam zahaba ini ada tiga unsur terjemahan. Harus selalu terbawa. Nah, dahaba ini adalah fi'il madi. Sebagaimana tadi fi'il madi itu atau kata kerja lampau itu mabni. Nah, mabni kalau yang ini kepada fathah, mabni alal fathi. Dahaba, huruf ba-nya ini dimanapun dia berada, apapun amil yang masuk kepada dia tidak akan berubah. Tetap saja dahaba. Tidak pernah dia berubah menjadi dahabi atau dahabu. Nah, itu ya yang dimaksud kata kerja yang konstan. Kata kerja yang mabni, kata kerja yang tak pernah berubah huruf akhirnya atau harokat akhirnya. Itulah mabni kepada fathah atau dia tetap huruf akhirnya berada pada fathah. Kemudian seperti yang ini, dahaba dan juga dahabat. Apa bedanya dahaba, dahaba dan dahabat? Kalau dahaba di sini mengandung unsur huwa, dia seorang laki-laki. Kalau dahaba mengandung unsur huma, dia dua orang laki-laki. Ada alif. Alif ini menunjukkan dua. Ingat, alif itu dalam bahasa Arab seringkali menunjukkan dua. Sehingga apabila kita terjemahkan dahaba, maka akan menghasilkan makna. Telah pergi mereka dua orang laki-laki. Nah, tadi ingat unsurnya ada waktu, telah, ada unsur kata ganti orang berdua, mereka berdua laki-laki, dan ada unsur makna asli yaitu pergi. Kemudian dahabat, dahabat. Nah, dahabat. Nah, ingat untuk pengucapan t itu harus alhamas ya kalau mengucapkan t ini, karena t ini dia bukan al-jahr sifat hurufnya, tapi dia itu masuk juga kepada sifat al-hamas. Zahabat, dia itu harus dibuang sedikit udara. Zahabat, nah semacam kita kayak meludah sedikit gitu. Zahabat, ada T yang keluar, ada udara yang terpercik sedikit. Zahabat.
Tidak boleh diberhentikan. Zahabat nggak boleh. Itu berbeda ya, bukan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab itu bakhorijul huruf ta itu harus ada sedikit keluar udara. Zahabat, zahabat. Jadi harus dibuang. Bukan C ya. Bukan zahabach. Zahabach. Bukan C ini. Tapi zahabat. Yaitu taknya sedikit. Dibuang udaranya sedikit. Jadi alhamas sedikit. Mendesisnya kecil sekali. Zahabat. Itu cara pengucapan tak dalam bahasa Arab. Zahabat. Nah ini. Zahabat ini mengandung unsur domir hia atau kata ganti hia. Hia itu apa? Dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Sehingga ini akan menghasilkan makna telah pergi. Dia seorang perempuan. Nah, di sini kan ingat mabni alal fathi. Dia itu tetap ke dalam bentuk fathah dimanapun berada. Coba, di sini yang dimaksud adalah huruf ketiga. Zahaba, fathahnya pada huruf ketiga. Mana huruf ketiganya? Ba. Zahaba, huruf ketiganya mana? Satu, dua, tiga. Tetap ba, fathah. Zahabat, mabninya kepada fathah. Karena huruf ketiganya, satu, dua, tiga. Ba, ini fathah. Sehingga, lihat, huruf ketiga yang kita tandai dengan fathah. Fathah, fathah, itulah yang disebut dengan mabni alal fathi. Dia konstan. Dia tetap kepada harokat. Fathah. Nah, kemudian yang kedua itu bukan hanya fathah, ternyata ada juga mabniun ala dhammi. Mabni kepada dhammah. Contoh zahabu. Zahabu. Yang dilihat bukan wawu, bukan alifnya, ingat, tapi huruf ketiga aslinya, huruf asli ketiga. Dal, ha, dan ba. Ba di sini dhammah. Nah, ini mabni ala dhammah. Hanya satu bentuk ya. Kalau yang mabni kepada dhammah itu yang ini, yang zahabu. Zahabu dimanapun berada, walaupun ada amil tidak akan berubah. Tetap saja zahabu kepada domah. Nah ini yang disebut mabni kepada domah itu dimanapun berada tetap domah. Zahabu mengandung unsur domir hum. Hum itu apa? Mereka, para laki-laki atau jamak dari laki-laki. Sehingga apabila kita terjemahkan zahabu ini mengandung atau menghasilkan makna telah pergi mereka para laki-laki. Karena waw ini pengganti daripada hum. Waw ini adalah pengganti daripada hum. Nah, kemudian yang keduanya itu mabni ala sukun. Mabni ala sukun ini adalah tetap huruf ketiga yang asli. Ini huruf ketiga asli kepada sukun. Contohnya, zahab tu, zahab na, zahab tum. Nah, ini baknya huruf ketiganya sukun. Dimanapun mereka berada, kalimah-kalimah dahab tum tetap begitu, nggak ada perubahan. Itu yang disebut mabni kepada sukun. Dahab tu di sini mengandung unsur domir anak. Anak itu apa? Saya ya. Anak tu ini pengganti saya maknanya itu. Dahab tu saya telah pergi. Tu. Kalau na ini pengganti dari nahnu. Nahnu itu kami. Dhahabna, kami telah pergi. Baik laki-laki atau perempuan ini sama ya. Untuk tu dan na itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Kemudian dahab tum. Nah, tum di sini adalah domir antum. Nah, tetapi ya kalau yang ini masih kelihatan tumnya ya, ada sisa. Antum, nah, asalnya dari antum. Nah, domir ini domir yang bersambung dengan fi'il madhi. Dahab tum telah pergi mereka kalian para laki-laki ini dari antum ya. Dahab tum antum kalian para laki-laki. Nah ini mabni kepada sukun kalau domir-domir yang tu, na dan tum ini. Jadi ternyata mabninya fi'il itu kepada tiga. Mabni kepada fathah, fi'il madi ya. Mabni kepada dhammah, mabni kepada sukun. Nah, kemudian ada fiil yang kedua yang mabni itu selain fiil madi yaitu fiil amr. Fiil amr itu fiil perintah.
Kalau fi'il amr ini agak cukup lumayan ya, ada 4 jenis. Yang pertama mabni kepada sukun. Contoh, usjud, usjud, sujudlah kamu seorang laki-laki. Karena kan perintah ini, setiap kata-kata dari fi'il amr sudah pasti ini memerintahkan sesuatu. Yang kedua, mabni alal fathi. Nah, oh ya, usjud ini lihat dalnya, bukan huruf ketiganya ya. Lihat, sin, jim, dan dal itu. Dal ini adalah huruf ketiga, bukan alif. Kok bukan alif? Alif ini disebutnya alif fi'il amr. Jadi bukan alif asli. Alif ini adalah alifnya fi'il amr untuk menandakan bahwa dia fi'il amr. Jadi jangan dihitung kalimah asli, bukan. Kalimah asli itu setelah alif ke sana, yaitu sin, jim, dan dal. Atau istilah lainnya hamzahnya ini hamzatu fi'lil amri. Hamzah untuk penanda fi'il amr. Usjud. Jadi sin, jim, dan dal. Dal inilah yang harus dikasih tanda. Dia sehingga mabni ala sukun. Kan sukunnya di dal. Disebutlah mabni kepada sukun. Kemudian yang kedua, mabni alal fathi. Mabninya atau konstannya kepada fathah. Usjudan, usjudan, usjudanna ini terjemahnya. Sujudlah kamu seorang laki-laki dengan benar-benar sujud. Atau dengan betul-betul sujud. Nah, nun di sini adalah nun taukid. Nun taukidnya lisakilah ya, bukan lil khafifah. Sebagaimana pada pertemuan ke-26 kemarin kita membahas mengenai nun taukid ya. Bagi yang ketinggalan pembelajarannya bisa diulang kembali pada rekaman yang nanti akan selalu di-share setiap setelah pertemuan ya. Kita udah sampai kepada kurang lebih 26 pertemuan ya sama pertemuan yang ini. Pertemuan-pertemuan yang lalu juga kita selalu rekam. Silakan untuk eh, dipantau nanti di YouTube-nya, di linknya. Insya Allah akan kita selalu share. Nah, usjudanna ini dia mabni kepada fathah. Asalnya usjud. Kenapa mabni kepada fathah? Karena bersambung dengan nun taukid. Nah, ini nun taukid sakilah. Karena sebagaimana kemarin dibahas, apabila fiil-fiil yang bersambung dengan nun taukid, dia itu harus dimabnikan kepada fathah. Huruf yang mananya? Ya huruf aslinya. Huruf aslinya yang mana? Huruf asli terakhir. Sin, jim, dal. Ingat yang tadi. Sin, jim, dan dal. Dal berarti. Kalau alif jangan dihitung. Jangan dihitung karena dia itu adalah hamzah fi'il amr. Hamzah penanda dia kata perintah. Jadi usjudan. Nah, dalnya ini fathah kan. Mabni alal fathi. Nah itu. Yang disebut mabni kepada fathah itu. Kemudian yang ketiga. Mabni ala hadfin nuni. Mabninya kepada dibuang nun. Contoh, usjuda, usjudu. Nah, kenapa ini mabni kepada hazbun nun? Oke, gini. Sesungguhnya fi'il amr itu aslinya bentukan dari fi'il mudhari yang berdomir anta antuma antum anti antuma antuna yang berdomir mukhotob, baik mukhotob mufrad atau mukhotob jama atau musanna ataupun mukhotobnya muannas atau mudzakkar, pokoknya semua domir mukhotob asal mula dari fi'il amr itu. Asalnya usjuda, asalnya tasjudani, asalnya ya. Ingat, tasjudani, asalnya usjudu, asalnya tasjuduna, asalnya ya itu. Kalau kita mau tahu kenapa ini kok hazbun. Nah, jadi asalnya tadi ini tasjudani dan tasjuduna dibuang tak huruf mudoroah karena dia tidak menjadi huruf mudoroah lagi. Dibuanglah huruf mudoroahnya sehingga menjadi asjuda, es judani, es juduna. Kemudian kita jadikan dia fi'il amr dengan menambahkan alif atau hamzah fi'il amr yaitu us. Judani asalnya us juduna, dan ketika dia menjadi fi'il amr, setiap fi'il amr itu wajib jazm.
jazm ya. Ingat ada jazm, ada mansub dan ada marfu fiil itu. Dan fiil amr selalu majzum atau jazm. Tanda jazm itu salah satunya dengan membuang nun. Nah, jadi usjudani asalnya dibuanglah nun menjadi usjuda, usjudu. Mungkin kalau detailnya seperti itu, mudah-mudahan tidak bingung ya. Jadi kita membahas mengenai asal usul kenapa ini kok hadfun nun ya. Jadi asalnya itu, asalnya tasjudani. Ini mabniun ala hadfin nuni, mabni kepada dibuang nun. Karena asalnya ada nun di sini. Usjudani, usjuduna. Karena asalnya dari tasjudani, tasjuduna. Dibuang tak awal, ganti dengan hamzah fil amr, dan nunnya dipangkas atau dibuang. Jadilah mabni ala hadfin nuni, itu maksudnya ya. Kemudian yang keempat, mabniun ala hadfil akhiri. Nah, oke, mungkin sedikit bingung ya mengenai hadfil akhir. Mabniun ala hadfil akhiri, dia itu mabni kepada hazful akhir. Hazful akhir itu apa? Dibuang akhir. Ud'u, irmi, ikhsya. Ini asalnya sama seperti yang di atas yang ini. Tada'u, tarmi, takhsya. Asalnya ada alif di sini. Pada ud'u ada wawu di sini. Pada irmi ada iya di sini. Nah, dikarenakan simpelnya saja ya, mungkin saya jelaskan bahwa ketika jadi fi'il amr, wajib apabila ada huruf wawu iya di akhir, ini simpelnya ya, harus dibuang untuk menunjukkan bahwa dia fi'il amr atau jazmnya karena fi'il amr. Asalnya ini ud'u, irmi, ihsya, asalnya begitu panjang-panjang ini. Tetapi karena kata perintah itu tegas, ud'u, irmi, ikhsya. Nah, kata perintah itu memerintah, harus dipangkas seluruh huruf-huruf yang membuat panjang. Jadi dipendek-pendekkan. Nah, itulah sebutnya hazfil akhir. Dibuang huruf akhir untuk membuat penekanan sebagai kata perintah. Ud'u, irmi, dan ikhsya. Asalnya ini panjang. Ud'u, irmi, ikhsya. Nah, itu. Jadi untuk fi'il amr ini ada sukun, ada fathah, ada hadzfun nun, ada yang dibuang nun, ada juga yang hadzfil akhir, ada juga yang dibuang akhir. Nah, kenapa dia disebut bina atau mabni atau konstan? Dimanapun mereka berada, bentuknya tetap yang ini. Usjud ya tetap usjud. Usjudana ya tetap usjudana. Usjuda ya tetap usjuda. Ud'u, irmi, ihsa tetap begitu. Walaupun ada lan, walaupun ada lam, kalaupun masuk, tapi mereka tidak akan pernah masuk ke bentuk yang ini ya. Kalau lan dan lam karena bukan untuk fi'il amr lan dan lam itu. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah binaul mudhari, yaitu tetapnya fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari ada berapa? Hanya dua. Hanya dua. Untuk terakhir, mabniun ala sukun. Jadi fi'il mudhari itu dia mabninya kepada sukun dan mabninya kepada fathah apabila bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Sini kan contohnya yang di atas kan tadi dibahas kita untuk fi'il mudhari itu yang di atas. Ini dia mabni, ini fi'il mudhari, yaskurna, lan yaskurna, lam yaskurna. Nah, itu contoh yang sudah kita bahas kalau fi'il mudhari di sini detailnya. Di fi'il mudhari itu kepada sukun yasjudna. Nah, ini kepada sukun yasjudna. Kalau yang fathah itu ketika bersambung dengan nun taukid. Apa bedanya kalau yasjudna dan tasjudna? Yasjudna ini nun ini domir hunna. Kalau tasjudna, nun ini domir antunna karena di sininya ada ta. Kalau di sini ada ya, berarti hunna. Yasjudna artinya sedang atau akan bersujud kalian perempuan. Nah, kalau yasjudna. Kalau tasjudna sedang atau akan bersujud kalian perempuan. Ini yasjudna sama tasjudna.
Yang ini beda. Kalau yang bawah yasjudanna ini berbeda. Tasjudanna ini berbeda artinya dengan yang di atas. Sama sekali berbeda. Yasjudanna artinya sedang atau akan bersujud dengan bersungguh-sungguh dia seorang laki-laki. Yasjudanna ini domirnya huwa. Bukan hunna, bukan antunna. Bukan, ini domirnya huwa. Begitu juga tasjudanna ini artinya akan atau sedang bersujud dia seorang bukan dia tapi kamu ini anta ya akan atau sedang bersujud kamu seorang laki-laki dengan benar-benar atau dengan betul-betul. Nah, di sini kan ada nun taukid. Nah, ini nun nun yang disyiddah ini maknanya artinya sungguh-sungguh atau betul-betul. Itu sebut nun taukid itu memberikan makna penegasan taukid. Nah, jadi kita review dari atas. Jadi fi'il itu ada yang disebut fi'il mu'rob yang berubah-ubah akhir dari yakfuru menjadi lan yakfuro dan lam yakfur. Ada juga fi'il mabni yang tidak akan pernah berubah. Nah, disinilah yang tidak akan pernah berubah itu yaitu fi'il madi, fi'il amr dan fi'il mudhari. Itu aja yang ringkasnya. Kalau fi'il madi kepada fathah, domah dan sukun. Kalau fi'il amr pada sukun, fathah, hazfun nun dan hazful akhir. Kalau fi'il mudhari kepada sukun dan kepada fathah. Nah, itu ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Nah, di sini bisa nanti dipelajari. Silahkan ini contoh-contoh detailnya ya. Dari apa namanya mulahazoh atau ringkasan yang dari atas ini sebetulnya. Nah, perlu diingat bahwa mu'rob itu, perubahan itu ada pada tiga. Yang pertama marfu, mansub, majzum. Kalau fi'il, istilah perubahannya ya. Istilah perubahannya itu marfu, mansub, dan majzum. Nah, di sini kita lihat contohnya. Fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Fi'il mudhari itu sedang atau akan pokoknya maknanya. As-sahih al-akhir maksudnya huruf akhirnya huruf hidup semua, huruf hidup bukan huruf mati seperti alif waw iya ya, tapi huruf hidup. Yaktubu ketika jadi marfu dia dengan doma. Lan yaktuba ketika menjadi mansub dia dengan fathah kan ba. Lam yaktub ketika menjadi majzum dia pasti dengan sukun. Nah, ini sebutnya i'robnya itu pada marfu atau mansub atau majzum. Ini kategori apa namanya? I'robnya ini, i'robnya perubahan-perubahan. Nah, di sini berbeda. Ada juga af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fi'il-fi'il yang lima istilahnya. Biar tidak bingung, apa itu af'alul khamsah? Yang hurufnya ada nun. Tadi ya, yang hurufnya ada nun. Yaktubani, kalau dia marfu, ingat sekali lagi bahwa marfu itu setelan pabrik. Marfu itu setelan pabrik. Apabila sesuatu tidak masuk, berarti marfu. Gitu aja. Tetapi apabila sesuatu masuk, bisa jadi mansub, bisa jadi majzum. Gitu ya. Kalau dimasuki lan berarti mansub. Kalau dimasuki lam menjadi majzum. Nah, lam ini amil sebutnya. Amil itu faktor perubah. Bisa merubah menjadi mansub atau majzum. Sedangkan marfu itu setelan pabrik tidak akan pernah punya perubah apapun. Itu marfu. Marfu itu setelan pabriknya begitu. Jadi setelan pabrik untuk yang af'alul khamsah alif nun yaktubani subutun nun, tetapnya nun. Ya kan nunnya masih ada. Kalau dimasuki lan menjadi mansub, hazbun nun, buang nunnya. Dari yaktubani menjadi yaktuba, nunnya dibuang. Ketika dimasuki lam sehingga menjadi majzum, dari yaktubani menjadi lam yaktuba, hazbun nun. Nah, sama itu untuk af'alul khamsah. Dan yang terakhir, mudhore mu'tal akhir. Nah, ini mudhore mu'tal akhir itu kebalikan dari mudhore sahih akhir. Maksudnya yang huruf-huruf terakhirnya huruf hidup. Seperti ya da'u, yahdi, yarbo. Nah, ini yang panjang-panjang begini. Untuk yang marfu, untuk setelan pabriknya itu, marfu itu ya da'u kepada domah muqaddaro. Apa muqaddaro? Itu domah yang diperkirakan ada tapi tidak diucapkan.
Karena yad'u asalnya yad'u wawunya itu wawunya itu di domah. Kenapa tidak di domah? Karena dia disamarkan biar enak pengucapan. Tidak enak mengucapkan yad'u buat orang Arab, begitu juga mungkin kebanyakan buat orang Asia itu kurang enak mengucapkan yad'u sehingga berat kan dilibas atau dihilangkan saja pengucapannya langsung saja yad'u sehingga dianggap wawunya masih ada, disebutlah domah muqaddaroh, domah yang diperkirakan ada atau domah yang disembunyikan. Nah begitu juga yahdi asalnya yahdiyu. Yahdiyu nggak enak mengucapkan Yahdiyu bagi orang Arab, begitu juga untuk kita, sehingga sebutnya domahnya muqaddaro, domah yang disembunyikan. Yardo asalnya yardoyu, yardoyu ini juga disembunyikan yu karena nggak enak pengucapannya, sebutnya domah muqaddaro, domah yang disembunyikan. Nah, apabila dia dimasuki perubahan lan ini menjadikan mansub, maka beberapa hal boleh diucapkan pada fathahnya. Contoh, lan yad'u wa. Jadi wa ke huruf AA itu masih enak orang Arab menyebut ya. Jadi masih lan yad'u wa. Nah, fathah. Lan yahdiya fathah masih enak. Tetapi apabila ada fathah ke alif seperti ini, lan yardoya. Oh, mereka tidak mau mengucapkan, lebih baik dipanjangkan saja. Lan yardo begitu. Kenapa? Karena apabila ada fathah kesananya di fathah lagi iya-nya menjadi lan yardoya itu nggak enak bagi mereka. Jadi tetap saja dibaca lan yardo, tidak lan yardoya. Sehingga tetap apabila yang dihilangkan seperti ini istilahnya fathah muqaddaroh. Kalau tadi yang marfu domah muqaddaroh. Terakhir 3 unit lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Kalau jazm, kalau dimasuki lam, yang mana lam ini menjazmkan, dibuang saja akhirnya. Sehingga asalnya yad'u menjadi lam yad'u, lam yahdi, lam yardo. Hadful akhir, dibuanglah huruf akhirnya untuk huruf-huruf hidup yang tadi, yang ini yad'u, yahdi, yardo. Apabila menjadi jazm. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Insya Allah untuk pertemuan ke-28 kita lanjutkan pada malam Kamis berikut. Sebagaimana jam biasa. Kemungkinan bulan Ramadan ada sedikit perubahan. Nanti untuk pengumumannya kita akan umumkan di grup saja ya untuk permulaan. Mungkin bisa pindah ke subuh, mungkin, ataupun pindah hanya sedikit lebih malam sedikit ataupun pada waktu yang sama ya tidak masalah. Insya Allah nanti kita akan kasih info dan pemberitahuan selanjutnya mengenai jam tayang kita pada bulan Ramadan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan paham ya. Dan kita akan lanjut pada Kamis mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.